Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ucapkan semangat pagi dan shalom untuk kita semuanya. Renungan singkat pagi hari ini yang kita ambil dari Efesus 2 ayatnya yang ke-8. Kita akan beri judul atau tema firman Tuhan saat hari ini, sebab semua karena pemberian di dalam Tuhan Yesus. Semua karena pemberian Tuhan Yesus Kristus. Kita baca di dalam Efesus 2 ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Sekali lagi saya bacakan Efesus 2 ayatnya yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Betapa beruntungnya kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab bukan karena hasil usaha kita, bukan karena hasil kerja keras kita, ketika kita boleh diangkat menjadi anak-anak Tuhan dan diberikan hak untuk menerima segala janji-janji yang Tuhan Yesus nyatakan melalui perkataannya. Oleh karya Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, dan oleh karena kematiannya, darahnya yang tercurah, sehingga kita orang yang percaya kepada Tuhan boleh diperdamaikan dengan Tuhan. Di dalam karya keselamatan yang Tuhan Yesus kerjakan, kita boleh menerima hak sebagai anak untuk boleh menerima janji-janji Tuhan. Yang pertama, oleh karena kematian Tuhan Yesus, oleh karena darahnya yang tercurah, kita boleh menjadi anak-anak Tuhan. Kita boleh diangkat menjadi anak. Kita baca di dalam Roma 8 ayatnya yang ke-15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Saya ulangi, dalam Roma 8 ayatnya yang ke-15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Sebagai anak, kita boleh memanggil Tuhan sebagai Bapa kita. Adalah hal yang sangat indah, sehingga kita boleh dilayakkan untuk memanggil Dia Tuhan yang Maha Kuasa menjadi Bapa kita. Sehingga sebagai anak, kita boleh menerima banyak janji-janji Tuhan
Sebagai Bapa, Dia Bapa yang terus memperhatikan segala hal yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Sebagai anak, kita boleh menerima janji penyertaan Tuhan. Sampai pada masa putih rambut kita, Tuhan Yesus akan terus menggendong kita. Sampai kapanpun, Dia akan terus menyertai kita, Dia akan terus menolong kita, Dia akan terus menopang kita. Bahkan ketika kita terjatuh, Tuhan Yesus tidak akan biarkan kita sampai tergeletak. Sebab tangannya yang kuat akan menopang kita, tangannya yang kuat akan menolong kita. Kita boleh menerima janji perlindungan Tuhan untuk dijauhkan dari segala mara bahaya, dijauhkan dari kuasa-kuasa si jahat. Kita boleh menerima janji Tuhan untuk bisa menerima hidup yang kekal. Itu semua Bapa beri di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus yang mengerjakannya di kayu salib untuk setiap orang yang boleh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Poin kedua, sebagai anak, kita berhak untuk mengklaim janji Tuhan. Poin kedua, sebagai anak kita berhak untuk mengklaim janji Tuhan. Ketika kita punya hak atas asuransi yang harusnya kita terima, atau hal-hal lain di dalam perjanjian yang harusnya menjadi hak kita, bisa saja kita tidak menerimanya jika kita tidak melakukan klaim kepada orang yang berhak atau kepada pihak-pihak yang berhak untuk menyetujuinya. Sesuai dengan kontrak perjanjian kita sebagai anak, di mana Tuhan Yesus memberikan kita kuasa untuk mengklaim apa yang menjadi hak kita, agar surga bekerja dengan perkataan klaim yang kita nyatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memperkatakan klaim dengan iman dan dengan kuasa yang Tuhan Yesus berikan bagi setiap kita, anak-anaknya yang percaya kepadanya. Seharusnya setiap hari kita tekun untuk mengklaim apa yang menjadi kerinduan hati kita, sampai surga memberikannya bagi kita. Ulangan 28 ayatnya yang ke-13 janji firman Tuhan. Tuhan mengatakan, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengar perintah Tuhan Allahmu yang ku sampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Sekali lagi, firman Tuhan di dalam Ulangan 28 ayatnya yang ke-13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Sebagai anak, poin kedua, kita diberikan hak untuk mengklaim janji-janji Tuhan.
Poin ketiga, kita diberi kuasa untuk memerintah. Matius 16 ayatnya yang ke-19 firman Tuhan, "Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Sekali lagi, Matius 16 ayatnya yang ke-19 firman Tuhan, "Kepadamu akan diberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga." Janji Tuhan bagi setiap kita anak-anak Tuhan, bahwa Tuhan turut bekerja dengan apa yang boleh kita perkatakan untuk menerima janji-janji Tuhan. Sebagai anak, kita menerima kunci kerajaan surga, sehingga kita berkata-kata dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus, dan surga turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap anak-anak Tuhan. Artinya, ketika kita berkata-kata, diberikan kuasa sehingga surga bekerja untuk melaksanakan sesuai dengan janji firman Tuhan yang kita boleh perkatakan. Sebagai anak, kita diberi kuasa untuk menahan kekuatan musuh, bahkan diberi kuasa menginjak ular dan kalajengking. Dan oleh nama Tuhan Yesus, kita boleh mengusir setan-setan, sebab dengan mendengar nama Yesus, mereka takut dan gemetar. Kita baca di dalam Roma 8 ayatnya yang ke-28 firman Tuhan, "Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah." Saya ulangi firman Tuhan di dalam Roma 8 ayatnya yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah turut bekerja, surga turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Tuhan Yesus. Bagi setiap kita yang terpanggil oleh anugerah di dalam karya penyelamatan yang Tuhan Yesus kerjakan di kayu salib. Poin pertama tadi, kita boleh menjadi anak dan kita boleh menerima hak sebagai anak. Ya. Di dalam Roma 8 ayatnya yang ke-15. Kita boleh menerima janji-janji Tuhan, janji penyertaannya, perlindungannya, janji hidup yang kekal, bahkan masih banyak janji-janji yang ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang akan diberikan bagi saudara dan saya. Poin kedua dari firman Tuhan saat pagi hari ini, sebagai anak kita berhak untuk mengklaim setiap janji-janji Tuhan. Janji-janji Tuhan yang sudah dinyatakan, yang sudah diperkatakan, kita boleh klaim menjadi milik kita. Kita boleh klaim agar janji itu boleh terlaksana dalam kehidupan kita.
Kita boleh klaim agar janji-janji Tuhan itu bisa kita nikmati, bisa kita rasakan terjadi di dalam kehidupan kita, untuk kita memperkatakan klaim kita setiap hari di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Poin yang ketiga, kita diberikan kuasa untuk memerintah. Tuhan Yesus memberikan kunci kerajaan surga bagi kita, sehingga apa yang kita ikat di dunia akan terikat di surga. Apa yang kita lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Artinya, Tuhan turut bekerja, surga turut bekerja dengan apa yang kita perkatakan dengan iman kita, sehingga perkataan kita menjadi perkataan yang berkuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita perkatakan, dan setan-setan takut, kita boleh menginjak ular dan kalajengking, menahan kekuatan musuh, dan apapun yang ada di dalam dunia ini tidak akan dapat bertahan menghadapi setiap kita, anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Janji firman Tuhan yang ketiga pagi hari ini, kita diberikan kuasa untuk memerintah bersama-sama dengan Tuhan di dalam roh. Kita boleh menerima kuasa untuk boleh melakukan segala perintah-perintah Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Demikian renungan singkat saat ini. Saya percaya setiap kita boleh tetap kuat, tetap semangat di dalam kuat kuasa Tuhan yang terus menopang setiap kehidupan kita. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk karya penyelamatan yang Tuhan kerjakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh curahan darah-Mu, kami boleh menerima hak menjadi anak-anak Tuhan. Oleh karena curahan darah-Mu Tuhan Yesus, kami diberikan kunci kerajaan surga, sehingga apa yang kami ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kami lepaskan di bumi akan terlepas di surga, karena itu adalah janji-Mu. Kami bersyukur karena curahan darah-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami boleh menerima hak untuk janji penyertaan Tuhan. Kami boleh menerima kuasa yang Tuhan Yesus berikan bagi kami, sehingga perkataan-perkataan kami boleh berkuasa ketika kami perkatakan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami katakan dengan segenap hati kami, terpujilah nama Tuhan. Kami katakan dengan segenap jiwa kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan, untuk karya keselamatan yang Tuhan Yesus kerjakan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kemuliaan, hormat, syukur hanya bagi-Mu, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.